Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau share tentang apa aja yang biasanya aku baca ketika setelah selesai sholat fardu ataupun sholat sunnah. Biasanya setelah sholat fardu atau sholat sunnah, aku tuh selalu membaca doa-doa atau amalan-amalan ikhtiar untuk segera mendapatkan keturunan atau zuriat. Jadi di sini aku itu pejuang garis 2 yang udah 4 tahun lebih sebulan masih sampai detik ini masih mendambakan garis 2. Jadi tetap semangat. Apapun itu aku yakin pasti kalian semua udah pernah melalui semuanya kan, udah ke dokter, udah ke herbal, udah obat ini itu dari obat herbal tradisional, rempah-rimpang, jamu-jamuan, semuanya sudah sama. Aku juga gitu. Tapi apapun itu namanya juga keturunan atau zuriat, itu kan nggak bisa kita paksa, kita nggak bisa minta karena itu nyawa, ya kan? Karena itu jiwa, nyawa, zuriat yang hanya itu rezeki yang hanya Allah yang tahu kapan kita bisa mendapatkannya, gitu kan? Jadi kita nggak boleh sedih ya, walaupun sebenarnya aku juga sampai selama ini juga begitu, selalu down. Kadang aku bisa ngomong kayak gini tapi dalam hatiku kadang aku juga down, kadang aku sedih, kadang aku nangis-nangis sendiri, itu udah biasa. Tapi ya nggak apa-apa, apapun itu harus kita tetap kita jalani, kita syukuri, kita terima dengan ikhlas. Siapa tahu segera mungkin kita akan segera diberi momongan. Jadi ini doanya tuh kayak gini, bukan doa ya, ini tuh kayak amalan dari Al-Quran ya. Biasanya aku baca surat Ali Imran ayat 38 sampai 40. Setelah itu aku lanjut ke surat Maryam yang awalnya itu loh, kaf ha ya ain shad. Nah, yang itu. Jadi biasanya aku surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat 11 itu aku nggak pernah luput. Ibaratnya dari aku sholat, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat fardu, pasti aku selalu baca. Jadi untuk kita pejuang garis 2, apapun itu jangan hiraukan omongan orang. Aku juga gitu, apalagi aku udah 4 tahun ya, dan itu nggak mudah, memang nggak mudah bagi kita. Jadi kita tetap semangat, tetap husnudzon sama Allah, ini yang terbaik. Mungkin Allah nggak ngasih sekarang, jadi mungkin Allah pengen nunggu kita itu mau dikasih kapan. Allah tuh pengen nunggu saat kita bener-bener itu waktu yang tepat, waktu yang benar-benar baik bagi kita, ya kan? Jadi misal kita minta, ya Allah aku pengen cepet hamil, ya Allah aku pengen cepet punya anak, aku pengen cepet punya keturunan. Misal kita kayak minta dan memaksa, tapi kalau Allah belum berkehendak, ya itu bakal sia-sia banget. Jadi pokoknya tetap jalani, tetap ikhlas ya, insya Allah kita akan selalu mendapatkan apa yang kita mau. Insya Allah, Allah itu nggak akan pernah tidur, Allah nggak akan pernah mengabaikan kok doa yang diminta oleh hambanya. Apalagi doa-doa yang telah kita ulang-ulang terus, itu Allah nggak akan pernah. Apalagi kita udah setiap sholat fardu, sholat sunnah, udah kita selalu ulang-ulang lagi doa itu, kita ulang-ulang terus, kita langitkan. Siapa tahu nanti malaikat telah mengaminkan. Ketika malaikat itu mengaminkan, Allah akan lebih mudah untuk mengijabah karena doa kita diaminkan oleh para malaikat gitu. Oke, tetap semangat ya pejuang garis 2. Semangat. Tetap semangat ya bunda-bunda. Jadi nah, ini nanti aku tampilkan bacaannya tuh kayak gimana sih Ali Imran ayat 38 sampai
40. Nah, itu cuma dikit, tapi kandungan ayatnya kalau kita pelajari, kalau kita baca, kalau kita renungkan, itu benar-benar ada kuasa Allah di situ gitu. Ada cerita tentang Nabi Zakaria juga, bagaimana caranya Nabi Zakaria sampai mendapatkan itu. Nabi Zakaria yang seorang nabi aja diuji sama Allah, apalagi kita, ya kan? Jadi Allah tuh sebenarnya tuh cuma pengen bagaimana sih sebelum memberikan atau mengijabah doa-doa kita. Allah itu sebenarnya pengen memberi ujian dulu ke kita gitu, apakah kita bisa berhasil naik tingkat, naik kelas atau tidak gitu. Jadi nah, nanti kita lampirkan ya, nanti saya kasih lampiran bacaan Quran surat Ali Imran ayat 38 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 39 sampai 40. Kalau kita baca di artinya itu tentang Zakaria. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia bersabda, "Ya Tuhanku," dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Jadi di situ diceritakan Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah, minta keturunan kepada Allah. Nah, dilanjutkan untuk ayat ke-39, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Jadi anaknya atau putranya dari Nabi Zakaria itu adalah Nabi Yahya. Jadi di sini malaikat menserukan atau memberikan kabar, menginformasikan bahwa Allah itu akan memberimu seseorang yang atau menyampaikan kepadanya atas kelahiran Yahya gitu kan. Terus dilanjutkan, dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah tua dan istriku pun mandul?" Nah, dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki." Jadi nggak ada yang nggak mungkin sama Allah. Meskipun udah tua renta dan istrinya sudah divonis mandul, atau zaman sekarang mungkin kita divonis gak bisa punya anak, atau rahimnya bermasalah, atau kita ada PCOS atau endometriosis, atau penyakit yang infertilitas lah intinya. Nah, itu gak ada yang gak mungkin ketika Allah telah berkun fayakun. Jadi tetap yakin. Kita itu harus tetap yakin selalu kepada Allah bahwa kita bisa, kita pasti mampu mendapatkan apa yang telah kita langitkan. Doa-doa kita yang telah kita langitkan pasti Allah akan mengabulkan. Jadi kita yang pertama itu tetap berusaha, tetap berdoa, dan wajib yakin gitu. Oke?
Semangat pejuang garis dua.